Karena memimpin bangsa yang sebesar Indonesia ini ya tidak bisa lah kalau diserahkan kepada orang yang emosian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, debat capres sudah 2 kali dilaksanakan dan 1 kali debat cawapres. Nah, mungkin Anda juga nonton kan. Dari kedua debat capres itu mungkin sudah diketahui bagaimana dan seperti apa saja gagasan dari sang capres tentang apa yang bakal dilaksanakannya kalau ia terpilih nanti menjadi presiden pada Pilpres 14 Februari ini. Saya yakin tentu saudara-saudara juga sudah tahu mana capres yang punya gagasan dan pemikiran, dan mungkin juga saudara tahu bagaimana sikap, watak, dan karakter yang melekat pada pribadi sang capres. Karena ini penting loh sebagai calon pemimpin, calon presiden. Kalau Anies memang dulunya terkenal dengan pemikir dan penggagas, sebab ia suka diskusi di kampus-kampus. Nah, maka kalau Pak Prabowo terkenal dengan pribadi yang temperamental alias emosian. Memang sebelumnya Prabowo terkenal sebagai capres yang gemoy, lucu. Namun setelah 2 kali debat, branding gemoy itu lenyap dan orang menyebutnya sebagai capres yang gemoisian. Artinya mungkin ya gemoy, lucu, tapi emosi. Bagaimana dengan Anies? Nah, kalau Anies memang makin memantapkan diri sebagai capres yang tampil dengan pribadi yang mempesona. Lalu yang satunya lagi siapa itu? Ganjar Pranowo, gimana itu yang berpasangan dengan Mahfud MD? Nah, saya kira kalau yang satu ini tidak lebih menarik dari kedua pasangan, yaitu Anies dan Pak Prabowo. Jadi saya tidak tertarik mengomentari yang satu ini karena Ganjar itu kan biasa-biasa aja. Saudara-saudaraku, lain kepala, lain isinya. Rambut boleh sama hitam, tapi pemikiran belum tentu sama. Dalam hal Pilpres mungkin kita berbeda dukungan. Boleh jadi Anda suka yang gemoy, lucu, suka joget, tapi emosian. Ya itu kan nggak apa-apa, hak Anda ya, kalau Anda memang suka yang begitu. Namun bagi saya lebih memilih sosok yang tenang, sabar, punya gagasan dan pemikiran yang baik dan jelas. Apalagi rekam jejaknya sudah terbukti baik sewaktu ia bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini siapa lagi kalau bukan itu yang ganteng itu, Anies Baswedan, yang kini berpasangan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Karena memimpin bangsa yang sebesar Indonesia ini ya tidak bisa lah kalau diserahkan kepada orang yang emosian, apalagi sering marah-marah, minim pula gagasan. Kan orang yang tidak mampu mengendalikan emosi itu nanti repot juga lah, nggak bisa menyelesaikan persoalan yang berat-berat. Saya membayangkan bagaimana kalau seorang presiden yang emosian, yang suka marah-marah itu saat memimpin rapat kabinet, gimana ya nanti ya, bisa-bisa nanti menterinya itu dicekik, ya enggak. Dan yang paling saya takutkan, tapi ya maaf ya, sekali lagi maaf, jangan-jangan nanti orang yang emosian itu kalau sudah jadi presiden bisa membuat kebijakan yang tidak pro rakyat atau kebijakan yang balas dendam. Nah, kan ini bisa saja mengeluarkan peraturan, misalnya siapa yang menghina, mentertawakan atau mengolok-olok presiden dan keluarganya dikenakan sanksi pidana. Atau misalnya ia bikin
peraturan rakyat wajib menghormati presiden, repot kalau gitu kan. Nah, jadi menurut saya semua itu bisa aja terjadi. Makanya sebagai rakyat kita jangan salah memilih pemimpin. Kan itu sudah dikatakan Pak Jokowi ya, jangan salah memilih pemimpin. Jadi bagaimana supaya tidak salah memilih presiden, pemimpin? Ya kalau boleh saya menyarankan, pilih aja itu nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Insya Allah tidak salah. Karena mengingat rekam jejak dan hasil debat Capres, juga ditambah rekomendasi Ijtima Ulama kan, yang menetapkan Anies Muhaimin sebagai Capres yang didukung. Mantap kan? Nah, jadi menurut saya Anies Baswedan ini paling pas menjadi presiden Indonesia. Semoga Anies Caimin menang 1 putaran. Amin. Jadi sampai sini aja dulu untuk saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya salah hilap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.